Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Dengan demikian, mahasiswa dan juga pelajar dipaksa untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah dikarenakan kampus dan sekolah ditutup untuk sementara. Pembelajaran dari rumah membuat pelajar, tenaga pengajar, dan orang tua merasa keberatan. Semua ini, masyarakat dipaksa untuk bertransformasi dan beradaptasi dalam kondisi pandemi ini. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah, karena belum sepenuhnya siap. Meskipun sebenarnya model pembelajaran di rumah dan di sekolah bisa dikatakan relatif sama jika dalam keadaan normal. Mungkin yang membedakan adalah sarana dan prasarana yang digunakan. Pembelajaran secara daring menyisakan berbagai dampak untuk mahasiswa, pelajar, dosen, dan tenaga pengajar yang lainnya. Ya, jadi selama udah lebih kurang setahun ini, kita sudah menempuh pendidikan secara daring. Dan memang pada saat kita melakukan pembelajaran secara daring, itu banyak banget kekurangan yang kita rasain. Yang pertama, mulai dari keefektivitasan komunikasi antara dosen atau pengajar ke siswa atau ke mahasiswanya sendiri. Dimana salah satu hal yang benar-benar mempengaruhi itu adalah dari sinyal, karena kan kita kan melakukan pembelajaran secara online. Kemudian, yang kedua itu apalagi kalau misalnya di fakultas atau di sekolah itu memang harus menempuh pembelajaran itu secara praktikum. Nah, jadi banyak beberapa praktikum yang tertinggalkan, jadi kita tidak bisa mengaplikasikannya langsung gitu. Sementara kan untuk ilmu sendiri itu bisa lebih melekat apabila kita melakukan praktek secara langsung, tidak secara online. Terus yang ketiga, itu juga gak enaknya kalau pembelajaran. Nah, terus kekurangan ketiga dari itu adalah informasinya ini atau pembelajarannya itu hanya berupa transfer ilmu antara pengajar sama siswa atau mahasiswa saja. Sementara yang kita butuhkan dalam pendidikan ini adalah pendidikan karakter dari si guru tersebut atau pengajar ke peserta didik. Jadi sangat disayangkan sekali karena terdapat kekurangan di situ yang harusnya didapatkan oleh mahasiswa atau siswa di institusi yang terkait. Itu sih kalau kekurangannya. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia, yaitu terutama terhadap mahasiswa, adalah kurang efisiennya praktikum lapangan yang mana mengharuskan mahasiswa tersebut untuk terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah kurangnya fokus mahasiswa terhadap pembelajaran dikarenakan pada saat pembelajaran daring terdapat banyak hal yang mengganggu di sekitar mahasiswa tersebut. Yang ketiga adalah pelaksanaan ujian yang berubah menjadi pembuatan tugas. COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, keterbatasan jaringan pada mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil. Yang kedua, berubahnya sistem perkuliahan dari yang awalnya tatap muka menjadi menggunakan aplikasi untuk menjalankan sistem perkuliahan. Meskipun begitu, dengan dilaksanakannya perkuliahan secara daring ini, kita terhindar dari kerumunan dan diharapkan dapat membantu menghindarkan diri kita dari virus COVID-19. Dampak pendidikan pada saat COVID-19. Yang pertama ialah jadwal perkuliahan yang sering bertabrakan dikarenakan ya kita tidak tahu sikon pada saat dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua, tugas dosen menjadi lebih berat ya dikarenakan ya sistem daring sekarang kan lebih menonjol ke video, apalagi ya saya tuh kayak praktek kayak gitu kan lebih sering buat video ketimbang terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui apa yang sudah dibahas kan. Yang ketiga, materi penjelasannya kurang masuk ke mahasiswa gitu. Jadi dikarenakan ya dampak ini. Kemudian yang keempat, kurangnya komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Apalagi kan dampak sekarang kan berkesinambungan semenjak 1 tahun yang lalu. Ya kita sebagai mahasiswa tersebut harus mau tak mau harus lebih ke menurut aturan. Yang kelima, yang terakhir ya kurang efektif, apalagi dari jamnya ya kan, mungkin itu.
Nah, udah kita lihat pendapat dari berbagai mahasiswa yang ada di Palembang mengenai efek pendidikan pada saat pandemi COVID-19. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dan pelajar serta mahasiswa dapat belajar seperti biasanya dan tidak ada yang online-online lagi dan akan segera offline. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, mulai dari memakai masker, hand sanitizer, dan tetap patuhi jaga jarak. Itu saja video dari saya mengenai efek pendidikan pada saat pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.